Shalom Matrix Worship Community dimanapun Anda berada. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Biarlah pada hari ini kita akan diberkati dalam fellowship Matrix Worship Community dimanapun Anda berada. Let's worship Him. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku.
Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami kembali boleh mengikuti, bergabung di dalam Midweek Worship Community. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, memiliki hubungan yang semakin dekat sama Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Biar pada saat ini firman Tuhan juga yang akan disampaikan oleh hamba-Mu bisa menguatkan kami, boleh terus meneguhkan kami, agar kehidupan kami juga boleh menjadi berkat buat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Midweek Worship Community dimanapun saudara berada, saat ini kita kembali akan diberkati oleh firman Tuhan yang pastinya akan meneguhkan kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Triono. Enjoy his word. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menemui saudara kembali di Midweek Worship Community. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan ini dan menyertai kita bersama. Saudara, saat ini kita akan belajar tentang kehidupan yang menyembah. Kita akan belajar melalui kehidupan Yusuf di dalam kitab Kejadian. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kesempatan saat ini, kami bisa bersama-sama Tuhan untuk belajar dari firman-Mu Tuhan. Hari ini kami akan belajar tentang kehidupan yang menyembah Tuhan, dari apa yang Yusuf pernah dapatkan Tuhan dari kehidupannya. Dan kiranya ini juga menjadi berkat bagi kami Tuhan, mengkoreksi kehidupan kami, mengajarkan kehidupan kami Tuhan, memperkuat kehidupan kami. Tolong Roh Kudus supaya hati kami juga dilembutkan Tuhan, dan kami bisa belajar dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Saudara, mari kita membacanya di dalam Kejadian yang ke-41 ayat 40 sampai 43. Kejadian 41 ayatnya yang ke-40 sampai 43. Saya akan bacakan buat saudara. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, pada ayat yang kita baca barusan kita bisa melihat bahwa Yusuf telah sampai pada puncak karirnya yang tertinggi. Setelah berhasil menerangkan arti mimpi Firaun mengenai bencana kelaparan yang akan datang dan beserta dengan bagaimana cara mengatasinya, Firaun mempercayakan kepada Yusuf untuk mengatur bangsa Mesir saat menghadapi bencana tersebut. Maka Firaun memberikan cincin materainya, memakaikan kain halus, pakaian kain halus dan kalung emas pada Yusuf. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa Yusuf telah menjadi pemimpin tertinggi bagi Mesir di bawah Firaun. Musa mencatat peristiwa Yusuf ini karena mengajarkan banyak hal bagi bangsa Israel. Yang pertama, kisah Yusuf ini menggambarkan tentang kedaulatan Allah. Yang kedua, dari kisah yang kita baca itu kita bisa belajar bahwa Allah memelihara bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Dari kisah ini juga kita akan belajar bahwa ini adalah catatan sejarah bagaimana awalnya bangsa Israel berada di dalam negeri Mesir, kemudian diperbudak hingga Allah mengeluarkan bangsa tersebut dari Mesir. Dan yang keempat, yang paling penting adalah dari peristiwa ini kita akan melihat bagaimana gambaran jalur mesianik, jalur jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, dari ayat tadi kita bisa membaca tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah puncak karir kehidupan Yusuf. Seperti yang kita ketahui, kehidupan Yusuf mengalami pasang surut. Kehidupan yang naik turun, sangat dinamis, dan seolah-olah kehidupan itu mempermainkan hidupnya Yusuf. Yusuf mengalami perlakuan-perlakuan jahat
dan tidak adil. Tetapi Yusuf juga mengalami pertolongan Allah. Yusuf tetap bertahan dalam semua keadaan, saudara. Dalam kesesakan dia tidak mengutuki kehidupan, dia tidak mengeluh tentang hidupnya atau marah kepada Allah. Dalam kesesakan dia tetap bekerja dengan baik, sambil mengharapkan pertolongan dari Allah. Demikian juga saat kehidupannya membaik, dia tidak menjadi lupa diri. Yusuf tidak menjadi sombong atau bekerja dengan seenaknya atau aji mumpung menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk kepentingan diri sendiri. Pendeknya dari kisah Yusuf yang mungkin saudara pernah dengar dalam sekolah minggu atau saudara pernah membacanya, Yusuf tetap menjadi seorang pribadi yang saleh, pribadi yang baik, yang di dalam kesulitan atau di dalam kenyamanan, dia tetap hidup dalam kesalehan. Nah saudara, saat ini kita akan melihat bagaimana Yusuf mengelola kehidupannya. Ada 2 stage dalam kehidupannya ya, dalam kehidupan yang dalam penderitaan dan dalam kehidupan dalam kenyamanan. Kita akan melihat bagaimana Yusuf mengelola semua stage dalam kehidupannya itu. Mari kita membaca dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa membaca bahwa Yusuf mengalami kesengsaraan, saudara. Namun dari kisah Yusuf ini, yaitu kalau saudara membacanya dalam Kejadian pasal ke-37 sampai 50, kita tidak menemukan perkataan keluhan atau kalimat bernada kekesalan Yusuf atau kemarahan Yusuf atas kondisi kehidupannya ketika dia menderita. Tidak ada juga kalimat marah atau kecewa kepada Allah. Tetapi yang kita temukan adalah bagaimana Yusuf bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Pada saat dia menjadi seorang budak di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan baik. Pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan di ladang, dia kerjakan dengan baik. Sehingga Potifar mengangkat dia menjadi pemimpin rumahnya. Demikian juga saat Yusuf masuk dalam penjara karena fitnahan istri Potifar, kita membaca bahwa Yusuf juga bekerja dengan baik di dalam penjara. Sehingga pekerjaan kepala penjara menjadi ringan karena Yusuf membantunya. Nah, kemudian kepala penjara pun mempercayakan semua tahanan dan keperluannya di dalam penjara oleh Yusuf. Yusuf yang mengerjakan semuanya itu. Demikianlah kita bisa melihat bagaimana Yusuf tetap bekerja dengan penuh integritas walaupun dia berada di tempat yang tidak nyaman. Nah saudara, mungkin saat ini saudara juga sedang ada pada posisi-posisi yang tidak mengenakan seperti posisi yang pertama Yusuf tadi alami. Mungkin jabatan saudara saat ini bukanlah jabatan tinggi di kantor. Nah, mungkin di jabatan yang tidak tinggi itu juga saudara sudah mungkin puluhan tahun ada di sana dan tidak naik-naik jabatan. Atau bagi saudara yang berbisnis, bisnis saudara sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak gangguan, tekanan dari dalam atau dari luar perusahaan saudara. Atau bagi saudara yang sedang berkeluarga, juga sedang mengalami ketidakharmonisan saat ini. Atau saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau sedang sakit saat ini. Saudara, dari semua kesesakan itu, apakah saudara mulai mengeluh atau kecewa? Saudara mulai menjalani kehidupan yang tidak bersemangat lagi? Atau kalau saudara yang bekerja, saudara bekerja dengan asal-asalan dan tidak memberikan pekerjaan yang terbaik saat ini? Adakah saudara mulai marah atau kecewa pada kehidupan? Atau mulai kecewa dan marah kepada Allah bahkan? Saudara mari ingat kembali firman Tuhan tentang Yusuf ini. Jika saudara melihat meneliti kisah Yusuf, saudara akan menemukan Allah tidak membiarkan Yusuf. Allah membanjiri Yusuf dengan kasih dan kemurahannya. Bagian Yusuf adalah bekerja dengan baik. Jika digambarkan seperti pemain bola, mungkin Yusuf tidak berada dalam posisi yang terbaik sebagai posisi menyerang. Mungkin Yusuf sedang ditempatkan dalam posisi yang bertahan sebagai back.
Ketika dia sebagai orang yang bertahan di belakang, sebagai seorang back, dia pasti akan menendang bola sekeras mungkin, mengenyahkan serangan sebisa mungkin. Dia akan men-tackle musuh dengan semulus mungkin, sebaik mungkin. Dia akan kerjakan bagian itu karena dia ada di bagian belakang. Atau ketika mungkin dia ada di tengah sebagai pemain gelandang atau orang yang mengatur permainan, pola permainan, dia juga mungkin akan memberikan umpan-umpan terbaik untuk sampai ke depan, saudara. Dia akan mengoporkan bola dengan sebaik mungkin. Dia akan mengatur bola ke kiri atau ke kanan, dan dia mulai mengatur setiap bola yang datang di kakinya. Kalau saudara adalah seorang pemain bola, saudara tentu akan mengerjakan atau mengolah bola yang ada di kaki saudara dengan sebaik mungkin, bukan? Entah saudara ada di belakang, entah ada saudara di tengah, ataupun saudara ada di depan sebagai seorang penyerang. Nah, yang dikerjakan oleh Yusuf kurang lebih sama seperti itu. Dalam posisi yang tidak enak, dia mengerjakan yang terbaik. Lalu selebihnya, apa yang Yusuf kerjakan? Dia percaya kepada Allah. Dia percaya pada kedaulatan Allah. Dia percaya pada pemeliharaan ilahi. Saudara, Yusuf menyembah Allah melalui kehidupan pekerjaannya. Yusuf menyembah Allah dengan melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, walaupun pada posisi yang tidak nyaman. Hingga Allah membawanya pada posisi yang kedua, yaitu posisi yang nyaman. Nah, saudara, bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana Yusuf ada dalam stages yang kedua, yaitu stages kenyamanan. Mari kita membacanya dalam Kejadian yang ke-39. Kita akan mundur sedikit dari ayat yang tadi. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu, istri tuannya mendatangi Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, Tuhan tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Pada ayat ini kita melihat bahwa Yusuf sudah ada dalam posisi yang baik. Ia memiliki jabatan yang tinggi, dia memiliki kekuasaan untuk mengatur. Dan kita menemukan kembali sikapnya yang tetap hormat kepada Allah walaupun ada dalam posisi yang sudah baik. Yusuf menyadari bahwa semua yang dia dapat hanyalah karena kemurahan Allah saja. Oleh sebab itu dia tidak mau berdosa di hadapan Allah. Saat diberkati, manusia seringkali lupa bahwa apa yang dia dapat itu seolah-olah dia dapat karena kekuatannya. Dan oleh sebab itu manusia hidup dengan seenaknya karena merasa punya kuasa. Manusia jadi memanipulasi orang lain, jadi penguasa yang kesukaannya menyusahkan kehidupan orang lain, menekan bawahan atau menekan masyarakat karena merasa punya kesempatan untuk melakukan itu. Jabatan digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dan untuk memperkaya diri sendiri. Padahal jabatan bisa menjadi berkat. Jabatan bisa jadi untuk hal yang memakmurkan orang di sekitarnya. Jabatan bisa membawa kepada sukacita kepada orang banyak. Nah, saudara, manusia yang berdosa memang selalu ingin memuaskan nafsunya, ingin menikmati dan memiliki segala sesuatu. Manusia jadi lupa pada saat dia memuaskan nafsunya, dia menggunakan materi dan jabatan yang Allah percayakan padanya dengan tidak bertanggung jawab. Manusia berbuat dosa menggunakan atau bermodalkan materi yang Allah berikan dalam kehidupannya. Betapa tragis, bukan, saudara? Kalau kita memperhatikan manusia-manusia berdosa itu, mereka berdosa menggunakan fasilitas yang Allah sedang percayakan dalam kehidupan mereka. Mengerikan sekali. Bukan hanya mengerikan, tapi bahkan menyedihkan sekali, saudara. Saudara, jika kehidupan saudara saat ini sama dengan kehidupan Yusuf yang berada di stage kedua, stage yang nyaman itu, saya mengajak saudara untuk merenungkan hidup saudara melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa saudara ada di posisi itu?
Mungkin selama ini kita tidak pernah mempertanyakan, mengapa saya ada di posisi yang nyaman sampai sekarang ini? Untuk apa saudara ada di posisi itu? Apa yang Allah kehendaki dengan jabatan ini? Apa yang harus saudara kerjakan melalui materi yang saudara miliki saat ini? Saudara, ayat yang kita baca dari awal, yaitu dalam Kejadian 41, ayat yang ke-43 sampai ayat ke-40 sampai 43, menceritakan tentang 3 benda yang memiliki makna dan menggambarkan dengan indah mengenai perubahan keadaan kehidupan Yusuf, yaitu pakaian halus, kalung emas, dan cincin materai kerajaan. Makna apa yang dapat kita temukan melalui ketiga benda-benda tersebut? Yang pertama, saudara, mulai dari pakaian Yusuf. Yusuf memiliki jubah yang maha indah, yang kemudian direnggut paksa oleh kakak-kakaknya. Yusuf tidak berpakaian ketika dibuang ke dalam sumur dan dijual menjadi budak. Lalu Yusuf mendapat jubah kehormatan lagi sebagai pemimpin rumah Potifar. Jadi dia mendapat pakaian lagi, bahkanlah pakaian kebesaran untuk jadi pemimpin di dalam rumah. Tetapi kemudian pakaian itu juga direnggut lagi dengan paksa oleh istri Potifar. Dan dia harus memakai baju tahanan, pakaian tahanan, karena dia difitnah dan masuk penjara. Tetapi di ayat yang pertama tadi kita baca di awal firman Tuhan ini, kita membaca bahwa Yusuf mengenakan pakaian kain halus kerajaan. Dari pakaian ini saja kita bisa melihat Yusuf bergonta-ganti keadaan. Sebentar di bawah, sebentar di atas, lalu kembali ke bawah, dan begitu selanjutnya. Bukankah keadaan kehidupan kita juga mungkin seperti itu? Ada di bawah, ada di atas, dan kita juga mungkin tidak ada dalam keadaan yang sama terus gitu ya. Tapi ada kemungkinan ada di bawahnya, ada kemungkinan di atasnya juga. Dan dari pakaian Yusuf kita bisa belajar bagaimana kehidupan manusia bergonta-ganti, naik turun, seperti dinamis gitu ya. Lalu bagaimana dengan kalung dan cincin? Nah, dari 2 barang ini kita melihat bahwa kemarin Yusuf memakai rantai di kakinya, rantai penjara di kakinya, tetapi kini Yusuf memakai kalung emas di lehernya. Dulu Yusuf sebagai seorang budak yang tidak memiliki kuasaan apapun, tetapi sekarang dia memakai cincin materai kerajaan sebagai tanda bahwa ia menjadi penguasa di Mesir. Saudara, hidup manusia ada dalam kedaulatan Allah. Bila dia menghendaki, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Tapi dari stages yang kedua ini kita bisa melihat sikap hidup Yusuf yang tidak berubah. Kesesakan tidak membuat dia menjadi kecewa atau mendorongnya melakukan kejahatan. Kenyamanan pun tidak membuat menjadi lupa diri, jadi sombong atau melupakan Allah. Dalam keadaan apapun Yusuf tetap menyembah Allah melalui kehidupannya, melalui kekudusan tubuhnya. Jadi saudara, kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana dengan hidup kita saat berada di bawah? Apakah kita mulai mencurigai Allah atau mencurigai bahwa Dia tidak berlaku adil dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan Allah meninggalkan kita? Saudara atau saudara mulai mengeluh dengan kehidupan dan mulai jadi apatis, atau jadi selalu ingin menang sendiri karena himpitan penderitaan, karena ingin segera keluar dari segala kesulitan-kesulitan tersebut, atau mulai bekerja dengan cara jahat, atau dengan lebih parah lagi, saya berdoa semoga saudara tidak melakukan ini ya. Saudara mulai menipu rekan bisnis saudara. Wow, itu luar biasa sekali. Jika karena himpitan, karena kesesakan membuat kita menjadi melakukan pekerjaan dan berdosa di hadapan Tuhan. Atau jika saudara saat ini adalah seorang karyawan, saudara mulai menjatuhkan rekan-rekan saudara supaya saudara terlihat menjadi lebih penting atau bisa menjadi orang yang jadi kepercayaan dan kesayangan bos kita. Saya berharap saudara dan kita semua tidak melakukan perilaku tersebut, saudara. Lalu yang kedua, bagaimana untuk saudara yang berada di posisi atas atau yang sedang memperoleh jabatan dan kenyamanan? Apakah saudara mulai merendahkan orang lain? Atau saudara merasa saudara bisa melakukannya dan saudara merasa lebih tinggi daripada orang lain? Saudara bisa meremehkan orang lain dan membuat orang lain seperti tidak berharga? Atau jangan-jangan kita sudah mulai hidup di dalam dosa karena ada posisi-posisi yang luar biasa, kesempatan-kesempatan dan fasilitas-fasilitas
yang luar biasa, sehingga justru dari fasilitas dan kesempatan itu dalam jabatan itu membuat kita jadi berdosa. Saya harap kita tidak melakukan demikian. Jadi dalam kehidupan apapun, mari memilih kehidupan yang menyembah Allah. Kehidupan yang saleh di bawah kedaulatan Allah. Saat Allah mengizinkan saudara dalam kesesakan atau dalam kenyamanan, tidak membuat sikap saudara terhadap Allah dan sesama menjadi berubah. Mari saudara, kita memiliki kehidupan seorang penyembah yang memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah dan penyembahan kita yang sejati. Jadi saudara, tetaplah hidup saleh di bawah kedaulatan Allah, hidup kudus, mengasihi sesama, dan tetap berada dalam pekerjaan yang baik di dalam Tuhan, memberikan karya-karya terbaik bagi kemuliaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya pembelajaran kami melalui kisah Yusuf ini, Tuhan, membawa kami ke dalam pemahaman yang lebih lagi, membawa iman kami juga lebih tinggi. Kami mengenal Allah juga, kami mempunyai kerinduan untuk mengenal Allah lebih banyak lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya firman-Mu ini, Tuhan, menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, teman-teman Midweek Worship Community. Tuhan Yesus memberkati.